أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض علينا الصيام وجعله من شعائر الإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة الأنبياء والمرسلين شهادة الأولين والآخرين شهادتنا جميعا شهادة ندعو ونموت عليها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وسن بسنته وجاهد حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah pada hari yang keempat ini dalam salat tarawih kita dan hari yang ketiga dalam kita melaksanakan ibadah puasa, bahkan juga ada yang sudah melaksanakan puasa di hari yang keempat. Ya. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hambanya yang terbaik insyaallah, yang senantiasa mampu beristiqomah ya, di jalannya. Salah satu dari agenda besar kita para jamaah sekalian di bulan yang penuh kemuliaan ini, yakni melaksanakan puasa. Kita berharap dengan ibadah puasa yang kita lakukan, maka Allah menjadikan ini sebagai wasilah agar kita tetap ada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berpegang teguh dengan nilai-nilainya dan tidak sampai tergelincir para jemaah sekalian. Ya. Karena dalam prakteknya kita banyak melihat ibadah puasa ini dilakukan tidak dengan semangat untuk bisa ada di jalan Allah, tapi semangatnya itu lebih karena faktor-faktor kebiasaan, faktor-faktor budaya, ya, faktor-faktor yang hal itu tidak dilandasi oleh nilai-nilai syariah. Karena dia sesuatu yang biasa dan lazim datang setiap tahun, maka kita pun kemudian asyik mengikutinya, ya, bukan karena semangat ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang terjadi, maka urgensi ataupun kepentingan kita dalam konteks puasa ini menjadi tidak terlalu berarti para jemaah sekalian. Ya. Apa yang saya ingin sampaikan ini, saya ingin kepada satu fakta, ya, bahwa banyak sekali orang-orang Islam itu berinteraksi dengan nilai-nilai Islam, seperti mereka kemudian hidup dengan Al-Quran, tapi Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokannya saja, ya. Tidak sampai kemudian menghunjam ke dadanya, apalagi kemudian menyelimuti jiwa dan raganya, ya. Akibatnya apa para jemaah sekalian? Akibatnya kita hanya meraih hal-hal yang bersifat normatif saja dari nilai-nilai Islam, tapi sesuatu yang membanggakan tersebut, yang membuat kita menjadi umat yang terbaik, itu sama sekali tidak memberikan artikulasi apapun di dalam kehidupan kita. Kejadian yang seperti ini bukan hanya terjadi pada diri kita, tapi ini bisa saja terjadi pada siapapun. Bahkan generasi pertama para sahabat juga mengalami hal yang sama. Contoh kasus misalnya, pada satu ketika Rasulullah SAW
saat berkumpul dengan sahabat-sahabatnya, beliau mengatakan begini, di antara kalian ini ada seorang laki-laki yang gigi gerahamnya ada di dalam neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Itu kalimat spontan yang keluar dari mulut Rasulullah SAW saat beliau ada bersama-sama para sahabat. Nah, ketika para sahabat mendengarkan ucapan beliau itu dan sangat paham maknanya, mereka histeris. Mereka menangis terseduh-seduh. Karena mereka semuanya mengira bahwa ucapan itu ditujukan kepada setiap orang di antara mereka. Lalu kemudian waktu bergulir. Sahabat-sahabat yang tadi berkumpul dengan Rasulullah, yang Rasulullah mengucapkan kalimat yang sangat menggetarkan tersebut, mulai kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang wafat dalam perang Khandaq, ada yang wafat dalam perang Hunain, ada yang wafat dalam perang Tabuk, ada yang wafat dalam berbagai peperangan. Maka mereka kemudian dipastikan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa ada 2 orang sahabat. Yang tersisa ketika itu adalah diantaranya Abu Hurairah. Abu Hurairah ketika tahu kenyataan bahwa sahabat-sahabat yang diomongkan Rasulullah tentang sesuatu yang menggetarkannya di kemudian hari, dia tahu bahwa mereka itu sudah wafat semua, yang tinggal diri beliau dengan 1 orang lagi. Sejak itu beliau susah tidur, nggak bisa tidur Abu Hurairah ini. Kenapa? Wah, ini tinggal 1 orang nih. Siapa di antara 2 orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini yang gerahamnya ada di neraka, yang ukurannya jauh lebih besar dari gunung Uhud? Dalam perjalanannya kemudian Abu Hurairah ini pun meninggal dunia. Dia wafat dalam 1 event, maka qadarullah dia termasuk orang-orang as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang disepakati oleh para ulama sebagai orang-orang yang mati syahid dan husnul khotimah. Maka tinggallah 1 orang lagi. Siapa nama 1 orang ini para jemaah sekalian? Nama 1 orang ini Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah. Rajal bin Unfuah ini bagaimana Islamnya? Dia pada satu saat Islam sampai ke kampung halamannya. Dia mendengarkan ada seorang nabi yang begitu mulia. Islam tersebar pesat di Jazirah Arabia, termasuk di kampung halamannya. Akhirnya kemudian dia datang ke Mekah, ke Madinah, berjumpa dengan Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dia menyatakan keislamannya. Lalu kemudian membersamai Rasulullah di hari-harinya. Sampai kemudian dia menguasai berbagai bidang keilmuan Islam. Dan dia dalam catatan sejarah itu dikatakan dia termasuk di antara sahabat yang banyak hafalan Al-Qur'annya. Banyak hafalan Al-Qur'annya para jemaah sekalian. Lalu kemudian setelah itu dia pulang kampung dan tidak balik-balik lagi sampai kemudian Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat terjadi huru-hara besar. Apa huru-hara besar itu para jemaah sekalian? Tidak kurang dari 50.000 kaum muslimin keluar dari Islam. Ketika ditanyakan kepada mereka, kenapa kalian murtad? Kenapa kalian keluar dari Islam sepeninggal Rasul? Mereka mengatakan kewajiban kami berislam ketika Muhammad ada. Tapi setelah Muhammad nggak ada kewajiban bagi kami untuk menjalankan Islam. Maka mereka kemudian murtad. Jumlahnya itu tidak kurang dari 50.000 orang. Siapa sahabat yang saya sebutkan tadi para jemaah sekalian namanya? Rajal bin Unfuah ini tahu bahwa setelah Rasulullah wafat
Banyak gelombang kemurtadan. Tidak ada yang memurtadkan mereka, tapi mereka murtad dengan sendirinya. Akhirnya kemudian Rajjal berangkat dari kampungnya menuju Madinah, ketemu dengan Abu Bakar Siddiq. Ketika itu Abu Bakar Siddiq diangkat menjadi Khalifatul Muslimin, pengganti Rasulullah SAW. Kata Rajjal di hadapan Abu Bakar, "Wahai Amirul Mukminin, tolong aku diutus di tengah-tengah satu kaum yang mereka itu keluar dari Islam. Saya siap menjadi ujung tombak kaum muslimin. Saya ingin mengajak mereka untuk kembali kepada Islam. Saya ingin memberikan penerangan kepada mereka agar mereka kemudian tidak keluar dari Islam." Abu Bakar Siddiq ketika mendengarkan permintaan Rajjal bin Unfuah ini, tidak ada pikiran yang macam-macam. Dia berhusnuzan saja. Dia mengatakan kepada Rajjal, kalau memang itu keinginan mau wahai Rajjal, pergilah ala barakatillah. Kamu pergilah ke sana. Jalankan tugasmu, misimu, dan semoga Allah memberkahimu. Lalu berangkatlah Rajjal ke kampung, di mana di kampung itu semua orang pindah agama, keluar dari Islam. Sampai di kampung itu para jamaah sekalian, apa yang terjadi? Satu hal yang tidak pernah terbayangkan yang terjadi adalah Rajjal ini yang maksud dan tujuannya datang ke kampung itu untuk menarik kembali orang-orang ke dalam Islam, justru dia menjadi salah satu tokoh penting di antara orang-orang murtad itu. Bahkan di dalam sejarah itu dikatakan ketokohan dia lebih hebat dari Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab itu adalah seseorang yang mengaku dirinya Nabi setelah Rasulullah SAW. Ini Rajjal ini lebih dahsyat perannya di dalam apa? Di dalam memperkokoh barisan orang-orang murtad. Apa pelajaran dari peristiwa ini para jemaah sekalian? Pada akhirnya ceritanya dia kemudian mati dan dipenggal lehernya oleh salah seorang sahabat dalam perang Yamamah. Yang saya ingin katakan adalah Rajjal ini seorang yang ahli dalam Islam, seorang yang pada mulanya tekun beragama. Bahkan tadi saya mengatakan banyak ayat-ayat Al-Quran yang hafal. Kok bisa seperti itu? Apa yang terjadi pada seorang Rajjal? Nah, ini yang harus menjadi catatan kita bersama para jamaah sekalian. Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokannya saja. Ajaran-ajaran Islam itu hanya sebuah formalitas biasa saja, tidak sampai menghunjam lalu kemudian dijalankan secara seksama sebagai bentuk pengejawantahan terhadap Islam, dan itu adalah sebagai ekspresi dari keimanan. Nah, ini yang patut menjadi catatan kita bersama para sekalian. Mari kita bersama-sama menjaga agar puasa kita ini berkualitas, agar puasa kita ini bukan hanya sekedar ikut-ikutan, agar puasa kita ini bukan sekedar budaya. Di kampung saya itu para jemaah sekalian, orang lebih mementingkan sholat tarawih dari puasa. Di kampung saya orang lebih mementingkan sholat tarawih. Bahkan mereka lebih mementingkan yang namanya puasa 6 Syawal dari puasa 30 hari di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu puasanya sepekan aja, setelah itu dia nggak puasa. Tapi nanti di Syawal ada puasa 6 Syawal. Mereka lebarannya bukan tanggal 1 Syawal, tapi mereka lebarannya tanggal 7 Syawal. Ini yang begini-begini ya, sangat berbahaya. Berbahaya bagi apa? Ya bagi posisi kita. Kalau kita beribadah dengan model seperti ini, ya wajar kalau kemudian kita sulit untuk bisa berpegang teguh dengan Islam, ya kan? Kenapa? Karena sudah melenceng dari nilai-nilai yang seharusnya kita bangun. Nah, salah satu cara untuk menjaga kualitas puasa kita apa para jamaah sekalian? Ini salah satu saja, sahur. Agar puasa kita itu berkualitas, kita sahur. Kenapa harus sahur? Sahur itu sebenarnya tidak ada hubungannya secara langsung dengan makan. Tapi sahur itu kata Rasulullah apa? Ala fis sahuri barokah. Jadi ketika orang bangun di sepertiga akhir malam, lalu kemudian dia minum walaupun hanya seteguk,
yang diambil dari minumannya itu bukan kenyang, bukan menghilangkan rasa dahaga, tapi yang diambil adalah keberkahan. Keberkahan itu yang mahal. Di situ nilai spiritualnya para jemaah sekalian. Kenapa kok peninggalan-peninggalan Rasul sampai dengan hari ini dijaga, dimasukkan dalam museum? Rambutnya, ya, ikat pinggangnya, ya, kemudian selendangnya. Kenapa itu? Untuk apa? Bagi orang-orang yang berpikir hari ini, mereka mengatakan ini nggak ada gunanya ini, ya kan? Selendang kita juga punya selendang, ya kan? Kemudian apa istilahnya? Rambut, ya rambut biasa saja rambut, ya kan? Tapi di situ ada nilai lain, bukan persoalan rambutnya, bukan persoalan selendangnya, tapi di situ ada nilai keberkahan. Kenapa para sahabat itu berlomba-lomba mengambil bekas air wudhu Rasulullah? Apakah air wudhu Rasulullah itu akan mengenyangkan mereka? Tapi mereka meminumnya. Meminum maksudnya apa? Mengambil keberkahan. Jadi nilai keberkahan itu sesuatu yang sangat istimewa. Jangan dikaitkan langsung dengan sesuatu yang kemudian selalu ukurannya itu adalah saintifik, ya kan? Saya nggak perlu makan, ya kan? Saya nggak terbiasa makan sahur. Saya cukup dengan iftar, lalu kemudian makan malam, tidur, lanjut, dan tidak perlu sahur. Ini apa istilahnya, cara-cara kita berpikir yang sudah keluar dari yang semestinya. Dan di sahur itu para jemaah sekalian, hal yang sangat luar biasa juga pada sahur, yang membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya orang di luar Islam, sahur. Coba tanya dengan saudara-saudara kita yang di luar Islam, mereka mengenal sahur nggak? Dalam puasa mereka nggak mengenal sahur. Untuk membedakan kita dengan mereka, maka Rasulullah SAW menetapkan sahur itu. Kemudian ada hal yang juga yang sangat luar biasa. Sahur itu sebenarnya ada hubungannya dengan kita secara tidak langsung para jemaah sekalian. Kenapa saya katakan secara tidak langsung? Sahur itu kan dilakukan di sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam itu adalah waktu yang terbaik bagi seorang muslim. Untuk apa? Untuk berdoa, untuk bermunajat kepada Allah, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan sholatnya dan lain sebagainya. Kita bangun di sepertiga akhir malam, lalu kemudian kita meminum air seteguk, kemudian setelah itu kita menambahkannya dengan amal-amal soleh yang lain. Disitulah pentingnya dan urgensinya sahur. Ini salah satu cara kita untuk menjaga bagaimana kemudian puasa kita tetap berkualitas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Banyak hal yang lain para jemaah sekalian yang patut kita apa istilahnya, kita garis bawahi terkait dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, supaya apa? Supaya kita tetap ada dalam koridor dan ibadah itu betul-betul memberikan nilai tambah, bukan hanya sekedar menambah-nambah sesuatu, tapi betul-betul menjadikan itu sebagai nilai tambah dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Allahu a'lam bishawab. Tidak mau berpanjang kalam, ya. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat hendaknya insyaallah. Adana wa yakum ajma'in billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.